Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, namaku Rahma Alvina Salsabila, NIM 128160006. Di sini aku akan mempresentasikan hasil penelitianku yang berjudul Kajian Perubahan Temperatur Luaran Model SIMI5 setelah letusan Pina Tubuh 1991 dengan analisis neraca energi. Dengan pembimbing Dr. Rusmawan Suwarman dan Dr. Muhammad Rais Abdillah. Berbicara tentang gunung berapi, tentu teman-teman sudah tidak asing dengan hal tersebut, karena kita tinggal di negara yang dilalui oleh cincin api atau the Ring of Fire, sehingga Indonesia memiliki banyak sekali gunung api. Bahkan, beberapa di antara letusan gunung berapi di Indonesia termasuk letusan besar yang memengaruhi iklim dunia, seperti pada abad 19, yaitu letusan Tambora 1815 dan letusan Krakatau 1883. Namun, studi kasus yang aku ambil adalah letusan terbesar kedua di abad 20, yaitu letusan Pina Tubuh 1991 yang terletak di negara tetangga kita, yaitu Filipina. Letusan Pina Tubuh 1991 memiliki Volcanic Explosivity Index atau VEI bernilai 6 yang merupakan letusan besar, dan nilai ini sama dengan nilai letusan Krakatau 1883. Sebagai perbandingan, rata-rata letusan Gunung Merapi dan Anak Krakatau memiliki VEI bernilai 3, jadi dapat dibayangkan seberapa besar letusan ini. Gunung Pinatubo adalah bagian dari gabungan rantai gunung berapi di sepanjang busur Luzon di pantai barat pulau. Busur gunung api terbentuk oleh subduksi parit Manila ke barat. Gunung berapi ini mengalami letusan besar sekitar 500, 3000, dan 5500 tahun yang lalu. Dampak dari letusan Pina Tubuh 1991 ini sangat besar, mulai dari jatuhnya korban jiwa, hujan abu yang lebat yang menyebabkan kerusakan parah di wilayah yang berbatasan dengan Pina Tubuh, termasuk rusaknya rumah, fasilitas umum, hingga rusaknya lahan pertanian yang mencapai 96.200 hektar. Barnes dan kawan-kawan tahun 2016 menyebutkan temperatur, sirkulasi, dan presipitasi menunjukkan anomali yang kuat di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan pada 8 bulan setelah letusan yang disimulasikan model luaran The Fifth Phase of the Coupled Model Intercomparison Project atau SIMI5. Dengan banyaknya institusi yang mengembangkan dan menjalankan model iklim, terdapat risiko bahwa setiap institusi melakukan pendekatan pemodelannya dengan cara yang berbeda. Disinilah The Coupled Model Intercomparison Project berperan. SIMI5 diorganisir oleh Working Group on Coupled Modeling, WGCM, yang merupakan proyek yang mengembangkan serangkaian simulasi model standar untuk mengevaluasi seberapa realistis model yang menyimulasikan masa lalu, menyediakan proyeksi perubahan iklim jangka panjang dan jangka pendek, dan memahami berapa faktor yang bertanggung jawab terhadap perbedaan dalam proyeksi model. Tujuan dari penelitianku adalah untuk mengkaji luaran model SIMI5 dalam simulasi dampak letusan Pina Tubuh 1991 terhadap evolusi temperatur di benua maritim dengan analisis neraca energi. Letusan besar dapat melepaskan sejumlah besar gas dalam waktu singkat. Konsentrasi gas terbesar yang dikeluarkan adalah uap air, namun sejumlah besar karbon dioksida, sulfur dioksida, dan gas lain juga dikeluarkan oleh gunung api. Injeksi gas ini dapat mencapai stratosfer, di mana sulfur dioksida akan berubah menjadi aerosol sulfat dan bertahan cukup lama di stratosfer, yang kemudian mengakibatkan penurunan radiasi matahari yang masuk. Berikut ini merupakan anomali temperatur dekat permukaan. Terjadi anomali negatif setelah letusan dan anomali terbesar mencapai minus 0,38 derajat Celcius. Dan anomali negatif ini bertahan sampai akhir tahun 1993. Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penurunan temperatur ini bisa terjadi, dapat dilihat skema neraca energi berikut. Warna kuning menunjukkan radiasi gelombang pendek atau shortwave radiation yang disimbolkan SW, dan warna merah menunjukkan radiasi gelombang panjang atau long wave radiation yang disimbolkan LW. Webster dan Fasulu tahun 2003 menyebutkan laju pemanasan pada suatu lapisan dapat ditentukan dari perbedaan flux energi pada lapisan tersebut yang dituliskan pada persamaan berikut, di mana fokus utamanya ada pada Z sama dengan 0 atau energi neto. Kemudian, kita akan melihat rata-rata anomali 1 tahun setelah letusan untuk energi neto permukaan atau delta Z sama dengan 0,
yang nilainya minus 2,93 watt per meter kuadrat. Variabel-variabel penentu energi neto permukaan ini diantaranya flux panas yang disimbolkan HF, radiasi gelombang pendek neto di permukaan yang disimbolkan SW net SFC, dan radiasi gelombang panjang neto di permukaan yang disimbolkan LW net SFC. Untuk radiasi gelombang pendek neto di permukaan ini terdiri dari radiasi gelombang pendek menuju permukaan atau SW ke bawah SFC dan radiasi gelombang pendek meninggalkan permukaan atau SW ke atas SFC. Untuk radiasi gelombang panjang neto di permukaan terdiri dari radiasi gelombang panjang yang meninggalkan permukaan atau LW ke atas SFC dan radiasi gelombang panjang menuju permukaan atau LW ke bawah SFC. Berikut ini merupakan bar plot rata-rata anomali dari persamaan neraca energi selama 1 tahun setelah letusan. Dapat dilihat di antara variabel-variabel yang menentukan Fz sama dengan 0 yang mengalami anomali negatif yang cukup besar adalah nilai delta SW net atau anomali dari shortwave radiation net di permukaan. Dari komponen-komponen SW net, yaitu SW ke bawah SFC dan SW ke atas SFC ini, yang mengalami penurunan yang cukup signifikan adalah nilai SW ke bawah SFC. Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut mengapa terjadi anomali negatif yang cukup besar pada radiasi gelombang pendek menuju permukaan atau SW ke bawah SFC, dapat dilihat skema neraca energi untuk radiasi gelombang pendek. Radiasi gelombang pendek yang mencapai atmosfer bumi ada yang diteruskan, dipantulkan, diserap, dan dihamburkan. Sehingga variabel-variabelnya dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sinar matahari yang masuk di puncak atmosfer atau SW ke bawah di top of atmosphere atau TOA. Yang kemudian, radiasi gelombang pendek ini ada yang diteruskan di permukaan, yaitu SW ke bawah SFC. Yang kemudian ada yang dipantulkan di puncak atmosfer, SW ke atas TOA, dan ada yang diserap oleh atmosfer, SW ke bawah atmos. Sehingga dari variabel-variabel tersebut dapat dituliskan persamaan berikut, di mana total dari 3 variabel yaitu SW ke bawah atmos, SW ke bawah SFC, dan SW ke atas TOA ini merupakan nilai dari SW ke bawah TOA. Yang kita ketahui sebelumnya, radiasi gelombang pendek yang menuju permukaan atau SW ke bawah SFC mengalami anomali negatif. Kemudian, kita akan melihat anomali dari variabel-variabel lain untuk mengetahui penyebab dari penurunan SW ke bawah SFC ini. Yang pertama, kita akan melihat anomali dari variabel sinar matahari yang masuk di puncak atmosfer SW ke bawah TOA yang ternyata nilainya cukup kecil, yaitu 0,04 watt per meter kuadrat. Kemudian kita akan melihat anomali dari variabel berikutnya, yaitu radiasi gelombang pendek yang dipantulkan di puncak atmosfer atau SW ke atas TOA, yang ternyata mengalami anomali positif yang cukup besar sebesar 4,61 watt per meter kuadrat. Kemudian kita akan melihat anomali dari radiasi gelombang pendek yang diserap oleh atmosfer, yang ternyata nilainya minus 0,45 watt per meter kuadrat, sehingga dapat kita ketahui bahwa penyebab dari penurunan SW ke bawah SFC ini dikarenakan adanya peningkatan pada radiasi gelombang pendek yang dipantulkan di puncak atmosfer. Penurunan temperatur terlihat akibat anomali energi neto atau delta Fz sama dengan 0 bernilai negatif. Penurunan yang signifikan dari radiasi gelombang pendek yang menuju permukaan atau delta SW ke bawah SFC dengan rata-rata anomali mencapai minus 3,7 watt per meter kuadrat berpengaruh besar pada nilai delta Fz sama dengan 0. Penurunan delta SW ke bawah SFC ini disebabkan oleh naiknya radiasi gelombang pendek yang dipantulkan di puncak atmosfer atau delta SW ke atas di TOA. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.